Teruskan pelajaran yang kemarin kita sudah membahas jelas tentang ide pokok, ya, ide pokok dalam paragraf. Nah, kemarin Bapak belum menjelaskan paragraf itu apa. Nah, ini pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, gagasan utama itu dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Apa bedanya? Kalau paragraf deduktif itu pikiran utamanya atau gagasannya itu di awal kalimat. Sebaliknya kalau induktif itu ada di akhir paragraf itu, ya, di kalimat yang terakhir. Nah, untuk ide pokok paragraf, nah itu paragraf itu intinya, ya, inti. Nah ini inti. Nah ini sama, ide pokok sama gagasan utama itu sama, ya. Terus cara menentukan, nah seperti ini. Jadi ada tiga, yaitu menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi kalau ada cerita kita suruh menentukan ide pokok, kita baca semua dulu. Kita baca semua dulu baru dan kita pahami. Nanti kita mendapatkan ide pokoknya. Terus untuk yang kedua, kalian bisa lihat di halaman 10, ya. Kalau yang ide pokok itu kemarin sudah ada latihannya, ya, sudah ada latihannya. Terus yang selanjutnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi itu merupakan penggambaran dari sebuah teks, ya, sebuah teks. Jadi ada gambar, ada teksnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambar ilustrasi. Jadi ada gambarnya, ada ceritanya di bawah. Nah, seperti itu. Terus tujuannya itu untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan informasi dari sebuah bacaan, ya. Tujuannya itu. Misalnya ini, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, ada gambarannya, supaya kita lebih jelas. Oh, ini kandang kelinci, kelincinya sangat banyak, ya, seperti itu, dan kandangnya sangat luas, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk menggambar ilustrasi itu adalah ada langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah gagasan, ya. Gagasan itu adalah bersumber dari bacaan yang ada. Nah, setelah itu menentukan gagasan, tentukanlah adegan yang akan digambar, ya. Siapa tokohnya, bagaimana suasananya, dan apa media yang digunakan, seperti itu. Kalau seperti yang tadi itu, tokohnya adalah Rudi, ya, Pak Rudi dan Edo, itu tokohnya. Ini suasananya, seperti itu. Terus sketsa. Nah, sketsa ini apa? Rancangan gambar sesuai dengan gagasan. Nah, untuk membuat sketsa itu harus berhati-hati, ya, tata letak. Jadi sketsa itu sama juga gambar yang belum jadi, ya, gambar yang belum jadi. Nah, setelah disketsa baru diwarnai, namanya pewarnaan. Jadi langkah-langkahnya ada 3, gagasan, idenya, sketsanya, dan pewarnaan, ya. Untuk mewarnainya itu banyak yang bisa digunakan. Bisa cat air, cat minyak, pensil, spidol, ya. Itu untuk pewarnaannya. Nah, kita lanjutkan tentang media untuk menggambar, ya. Untuk menggambar itu mempunyai media. Pertama, media alas gambar, ya. Alas gambar yaitu ini. Atau
media atau tempat untuk menuangkan gambar. Nah, bisa memakai kanvas, kain, kertas, kaca, komputer, dan tembok juga bisa. Itu media, ya. Yang kedua, itu media pewarna. Sama dengan yang di atas tadi, bisa memakai pensil, cat air, cat, dan sebagainya, atau memakai krayon seperti itu. Nah, yang terakhir corak gambar. Ya, gambar dalam menggambar ilustrasi itu ada 3. Pertama, realis. Jadi gambar seperti keadaan aslinya, ya, itu real. Terus karikatur. Karikatur itu biasanya seperti kalau gambar orang, badannya kecil dan kepalanya besar dan sebagainya. Terus kartun. Nah, kartun sudah tahu sendiri, ya, dapat berupa tokoh binatang atau manusia, gambar kartun. Seperti itu. Itu untuk belajar kita hari ini, ya. Dipahami, dibaca lagi, nanti akan Bapak kirimkan PDF-nya supaya kalian bisa membaca kembali. Terima kasih, selamat belajar. Ya, untuk hari ini Bapak tidak memberi tugas, ya. Nah, tetapi kalian belajar dulu halaman 12. Untuk besok Bapak akan memberi tugas di halaman 12. Selamat belajar.